adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 9 Februari 2023. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu maut, yaitu dosa-dosa kami. Berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan setiap hari, dan terutama melalui sakramen Ekaristi, di mana kami boleh menikmati tubuh dan darah Putra-Mu sebagai kekuatan. Semoga dengan kekuatan tersebut kami berjalan bersama Engkau, bersama dengan semua saudara kami lainnya, untuk menikmati kasih-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan bertolak ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu. Tetapi kedatangannya tak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia masuk kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Yesus lalu berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan telah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, seorang ibu biasanya panik kalau anaknya sakit. Ibu yang bukan Yahudi ini bingung karena anaknya sakit. Kemana? Uang tak punya, kenalan juga sedikit, dan dia bukan orang Yahudi. Namun ibu itu ketika bertemu Yesus minta, bahkan ngeyel. Dan Yesus mengatakan, "Kau siapa? Kau bukan orang Yahudi kok." Tetapi dia memperjuangkan anaknya. Maka terjadilah dialog. Yesus menguji perempuan ini, menguji imannya. Dengan gambaran bahwa anjing-anjing pun menunggu remah-remah. Jadi dia tidak minta yang banyak dari Yesus. Itulah iman. Maka Yesus memberinya. Sering kita menghadapi masalah dengan bingung. Coba duduk, bicarakan dengan Yesus. Sering kita itu minta kepada Yesus, maunya sekarang. Coba kita perhatikan, kalau kita datang bertandang ke rumah orang, nasi tidak ada, apa yang harus dibuat? Beras ada, kompor ada, panci ada, air ada. Apakah kita langsung salabim, langsung jadi nasi? Tidak, berproses. Ambil beras, dicuci dulu, kemudian ditanak. Tunggu waktu, baru makanan itu jadi dalam waktu.
Jadi nggak bisa gerasa gurusu, maunya sekarang-sekarang. Dalam kasus ibu Syrovenesia ini, Yesus melihat bagaimana proses perjuangan seorang ibu yang hebat. Tapi dia ingin menguji, apakah serius dia itu ingin membantu anaknya? Apakah dia punya iman? Dan ternyata dengan dialog yang ada luar biasa. Ibu itu mempunyai iman. Demi anaknya pokoknya kaki bisa jadi kepala, kepala bisa jadi kaki. Terima kasih kepada para ibu yang sudah berjuang untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tanpa dia menuliskan dalam diary, kita harus bayar hutang. Hutang budi kita dibawa mati tidak bisa. Dalam kasus ibu Syrovenesia ini, kita melihat bagaimana seorang ibu tebal muka untuk anaknya. Dia berani menghadapi situasi. Dalam kasus ini, dia kan bukan orang Yahudi, tapi dia nyelonong saja demi anaknya. Maka cinta ibu sepanjang hidup, cinta anak sepanjang galah. Kita bersyukur untuk ibu-ibu kita. Dan melalui contoh ibu Syrovenesia ini, kita diperlihatkan betapa mulianya hati seorang ibu yang berjuang keras. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Tetapi kita, ketika kita sudah sukses, apa yang kita buat kepada orang tua kita? Hanya seperlunya. Maka mari saudaraku terkasih, pada hari kita diajak untuk melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang tua kita ketika mereka masih muda, ketika kita masih kecil, dan sekarang kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, sudah punya rezeki sendiri. Tolong perhatikan ibu dan ayah, agar mereka masih bisa menikmati masa-masa senja dengan sukacita. Bersama dengan Yesus, kita mendapatkan berkat-berkat berlimpah. Selamat pagi.